Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen pengampu Ibu Dr. Ari Bodiarti, SHM Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM B1A1222191. Perkenalkan, nama saya Rian Darmawan dengan NIM B1A1222157. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Al-Sidik dengan NIM B1A1222188. Andreza Falepi dengan NIM B1199461. Perkenalkan, nama saya Bagas Abdul Jabar, NIM B12006. Baik, kami di sini akan membahas materi tentang tata cara ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Karena sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan, sebagaimana dimuat dalam pasal 33 ayat 3 Dasar Negara Republik Indonesia, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada negara atau bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban pada negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya sehingga semua tanah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mendepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hukum tanah nasional antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan kesejahteraan. Istilah pengadaan tanah dipergunakan pertama kali di dalam keputusan Presiden nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 pengadaan tanah didefinisikan sebagai berikut. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk melakukan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Definisi pengadaan tanah diubah kembali dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang berbunyi pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Semakin banyaknya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pada hakikatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum penting dilakukan, di mana memerlukan bidang tanah dalam jumlah yang besar. Tetap saja pelaksanaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah. Adapun pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Proses ganti kerugian dalam aturan main pengadaan tanah berada pada tahap pelaksanaan setelah tahapan perencanaan dan persiapan selesai dilaksanakan. Gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan penetapan lokasi tersebut, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi yang pertama, inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Yang kedua, penilaian ganti kerugian. Yang ketiga, musyawarah penetapan ganti kerugian. Yang keempat, pemberian ganti kerugian. Dan kelima, melepaskan tanah instansi. Atas dasar hal tersebut, dalam kesempatan penulisan hukum ini akan difokuskan terkait
pada ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum semenjak eranya rezim pengaturan pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, baik itu mekanisme penilaian dan penetapan ganti kerugian, bentuk-bentuk kerugian, dan mekanisme pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Di bab permasalahan, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu A. Bagaimana tata cara penilaian dan penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang B. Apa saja bentuk-bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang C. Bagaimana tata cara pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam bab pembahasan, yang pertama, tata cara penilaian dan penetapan ganti kerugian. Penilaian ganti kerugian, hasil inventarisasi dan identifikasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh lembaga pertanahan wajib diumumkan di kantor desa atau kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat pengadaan tanah. Dalam hal ini, terdapat keberatan atas hasil inventarisasi tersebut. Dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak diterima pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi. Setelah proses inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilaksanakan, lembaga pertanahan menetapkan penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilai pertanahan yang disebut sebagai penilai adalah seseorang yang menilai secara objektif dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari lembaga pertanahan untuk menghitung nilai atau harga objek pengadaan tanah. Dalam hal pemilihan penilai tidak dapat dilaksanakan, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menunjuk penilai publik. Penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian. Penilai tersebut berkewajiban untuk menilai objek pengadaan tanah sebagai dasar pengenaan ganti kerugian dan bertanggung jawab terhadap penilai yang telah dia lakukan. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai tersebut dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi yang pertama, tanah, yang kedua, ruang atas tanah dan bawah tanah, yang ketiga, bangunan, yang keempat, tanaman, yang kelima, benda yang berkaitan dengan tanah, yang keenam, kerugian lain yang dapat dinilai. Dalam melakukan tugasnya, penilai atau penilai publik meminta per bidang tanah, daftar nominatif, dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai tersebut disampaikan kepada lembaga pertanahan dengan berita acara penyerahan hasil penilaian. Selanjutnya, nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian, penilai menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Proses penetapan ganti kerugian dilaksanakan setelah hasil penilaian objek pengadaan tanah selesai oleh penilai atau penilai publik disampaikan kepada lembaga pertanahan dengan berita acara penyerahan hasil penilaian. Proses penetapan ganti kerugian diawali dengan pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian. Lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian. Selanjutnya, hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Bentuk pemberian ganti kerugian. Dalam proses musyawarah, penetapan ganti kerugian akan disepakati bentuk ganti kerugian yang akan disepakati oleh pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut.
baik pelaksanaan penggandaan tanah maupun pihak yang berhak. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk 1. Uang, 2. Tanah pengganti, 3. Pemukiman kembali, 4. Kepemilikan saham, atau 5. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk ganti kerugian tersebut baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian. Diberikan sesuai nilai ganti kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan dari tiap-tiap jenis bentuk pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 1. Ganti kerugian dalam bentuk uang diberikan dalam bentuk mata uang rupiah. 2. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan oleh instansi yang memperlakukan tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk. C. Validasi dari kedua pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksanaan pengadaan tanah. Peraturan Kepala BPN mengatur bahwa pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara pihak yang berhak dan instansi yang memerlukan tanah. Peraturan Kepala BPN pun mengatakan bahwa pelaksanaan pemberi ganti kerugian dalam bentuk uang didokumentasikan dengan foto atau video. 2. Tanah pengganti. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti diatur sebagai berikut ini. 1. Ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksanaan penggandaan tanah. 2. Pemberian ganti kerugian dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari ketua pelaksanaan pengadaan tanah. 3. Tanah pengganti diberikan untuk dan atas nama pihak yang berhak. 4. Penyediaan tanah pengganti dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak tanpa menunggu pembelinya tanah. 6. Selama proses penyediaan tanah pengganti, dana penyedia tanah pengganti dititipkan pada bank oleh dan atas nama instansi yang memerlukan tanah. 7. Pelaksanaan penyediaan tanah pengganti dilakukan paling lama 6 bulan sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksanaan pengadaan tanah. Pelaksanaan penyerahan ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti didokumentasikan dengan foto dan video. Maksud dengan pemukiman kembali adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti yang dilakukan kepada pihak yang berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses penggantian tanah. Pemberian pengganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali diatur sebagaimana berikut ini. Ganti kerugian yang berhak dalam pemukiman kembali diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksanaan pengadaan tanah. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali dilakukan oleh instansi yang memberikan tanah setelah meliputi permintaan tertulis dari ketua pelaksanaan pergantian tanah. Pemukiman kembali diberikan untuk dan hak atas nama pemilik yang berhak. Kepemilikan saham. Yang dimaksud dengan bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan saham adalah pernyataan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan atau pengelolaan yang didasari kesepakatan antar pihak. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham diatur sebagaimana berikut ini. Yang pertama, ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham diberikan oleh badan usaha milik negara yang berbentuk dengan perusahaan terbuka dan mendapat penugasan dari khusus pemerintah. Kepemilikan saham dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berhak dan badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah. Dan juga pemberian ganti rugi yang dilakukan bersamaan dengan pelepasan oleh pihak yang berhak. Ganti kerugian tidak diberikan terhadap pelepasan hak objek yang pengadaan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, kecuali yang pertama, objek pengadaan tanah yang telah berdiri, bangunan yang telah dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintah, dan yang kedua,
objek pengadaan tanah yang dimiliki dikuasai oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan kota, atau juga objek pengadaan tanah ke kas desa. Ganti kerugian atau objek pengadaan tanah sebagaimana huruf A yang diatur dalam sebagaimana huruf A dan huruf E di atas diberikan dalam bentuk tanah dan atau bangunan atau relokasi. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tata cara pembagian ganti kerugian. Pembagian ganti kerugian atau atas objek pengadaan tanah diberikan kepada pihak yang berhak. Pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus disertakan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila kehilangan pihak yang berhak karena hukum dapat memberikan kepada pihak-pihak lain atau ahli waris. Pemberian kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas ganti kerugian. Yang berhak antara lain A. Pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nazir untuk wakaf, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah, dan pemilik kebangunan tanaman dan benda yang berkaitan. Pada ketentuan, ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak atas tanah untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya. Ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak atas bangunan dan atau hak atas bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya. Sedangkan ganti kerugian atas tanah diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan atau putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung. Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Apabila terdapat penolakan dari pihak yang berhak, pengadaan tanah bagi bangunan untuk kepentingan umum telah mengatur sebagai berikut ini. Berita acara pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Yang kedua, berita acara pihak yang telah diundang secara patut untuk hadir dan tidak memberikan kuasa. Berita objek pengadaan tanah yang diberikan ganti kerugian atas objek perkara di pengadilan. Berikutnya penutupan. Esensi dari pengadaan tanah selain tujuan utama adalah untuk menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum, namun tidak kalah penting dalam pengadaan tersebut adalah pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Adanya pengaturan mengenai tata cara pemberian ganti rugi baik dalam Undang-Undang Peraturan Presiden maupun Peraturan Kepala BPN memberikan kepastian hukum pada pihak yang kepentingan khususnya bagi pemerintahan bahwa pada saatnya pelaksanaan pemberian ganti kerugian dapat melepaskan hak telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah ditekan di pengadilan negeri. Kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat buktinya hanya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Oke, baiklah, sekian itu. Terima kasih.